Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neni Handayani. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi procedure text atau dikenal dengan teks prosedur. Sebelum saya masuk ke materi, stretching dulu. Ya, pada anak-anak ibu semuanya, salam dari ibu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Semoga semangat dan sehat selalu di era pandemi ini. Seperti pantun berikut ini, cantik sungguh pulau penyengat, indah dipandang, hati terpikat. Menuntut ilmu harus semangat, agar hidup mendapat rahmat. Ya, baik. Terima kasih. Di sini, kalau kita membahas tentang procedure text, teks itu adalah teks prosedur. Berarti di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita jelaskan secara rinci. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita membutuhkan suatu panduan untuk melakukan hal tertentu. Panduan yang tertulis dalam wujud teks tersebut dinamakan dengan teks prosedur. Untuk dapat membuat teks prosedur, kita perlu mengerti apa pengertian teks prosedur itu sendiri, struktur, dan unsur kebahasaannya. Berikut ini Ibu akan membahas hal tersebut sehingga anak-anak akan mengerti apa itu prosedur, teks, dan bisa membuat teks itu. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kenapa anak-anak Ibu harus memahami tentang procedure text? Kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Inggris pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar yang anak-anak Ibu harus pahami di sini adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita lihat indikatornya. Indikatornya adalah pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan procedure text, menjelaskan bagaimana bentuk procedure text, menerapkan struktur teks yang benar ke dalam sebuah procedure text, menganalisis fungsi sosial dan unsur bahasa yang digunakan dalam procedure text, dan menganalisa generic structure-nya dari teks prosedur itu sendiri. Kita masuk ke dalam materi. Apa yang dimaksud dengan definition atau arti dari procedure text itu sendiri? A text that show a process in order. Jadi itu artinya teks berisi tentang uraian yang menjelaskan langkah-langkah atau tahap untuk melakukan suatu hal tertentu. Di dalamnya terdapat tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial untuk melakukan suatu atau langkah tertentu. Kemudian social function-nya, to tell the readers how to do or make something through a sequence of series. Berarti memberitahukan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dalam urutan kejadian. Language features itu adalah simple present tense, adverbial of sequence, and imperative sentence. Berarti di sini ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam procedure text adalah dengan menggunakan simple present tense ditandai dengan penggunaan kata kerja satu atau ditambah s or es. Kemudian adverbial sequence itu adalah urutan kejadian, dan imperative sentence itu adalah kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat larangan yang dilakukan dalam step-stepsnya atau langkah-langkahnya. Berarti intinya di sini adalah menggambarkan suatu proses
dalam suatu peristiwa tertentu. Kemudian generic structure-nya. Generic structure adalah struktur generik. Berarti struktur yang dipakai di dalam procedure text. Procedure text consists of 3 items of generic structures. They are goal, materials, and steps. Berarti ada tujuannya, ada materinya atau bahan, dan ada langkah-langkahnya. Di situ, di dalam sebuah procedure text, itu memuat 3 item ini di dalamnya, sehingga membentuk suatu procedure text yang baik dan benar. Kemudian, how to insert SIM card cell phone. Di sini ada example-nya, contohnya. Apa yang termuat di dalam generic structure tadi, itu ada goal, ada materials, ada steps-nya. Berarti goal-nya adalah tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan beberapa tindakan. Nah, di sini how to insert SIM card cell phone ini merupakan goal-nya, tujuannya. Kemudian bagaimana dengan materials-nya? Materials-nya adalah menggunakan SIM card dan cell phone. Itu 2 materials atau bahan yang dibutuhkan di dalam, kalau kita lihat di dalam procedure text berikut ini. Kemudian yang ketiga adalah steps. Steps-nya adalah langkah-langkah yang digunakan. Itu bisa dilihat di sini ada tanda balits atau langkah-langkah seperti first, after that, next, then, finally. Ini termasuk di dalam steps. Maka di dalam teks ini sudah termasuk di dalam procedure text. Kemudian mengenai unsur bahasanya atau language features, ciri-ciri bahasa di dalam sebuah teks prosedur. Itu adalah yang pertama tadi menggunakan simple present tense. Berarti di sini bisa kita lihat pada kata is, pada kata connects, kemudian pada kata make. Ini menggunakan kata kerja satu dan menggunakan to be yang bentuknya simple present tense. Kemudian yang kedua adalah menggunakan adverbial of sequence. Itu berarti urutan kejadian. Berarti di sini ada yang memakai kata first, ada after that, next, kemudian then, finally. Ini termasuk dalam adverbial of sequence. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan imperative sentences. Berarti kalimat-kalimat perintah atau larangan. Di sini langsung menggunakan press the blocking catch, kemudian push two catches, kemudian slide the SIM card, kemudian put the battery, insert the 2 catches, don't forget. Itu adalah kalimat-kalimat dari imperative sentences. Sampai sini, mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya. Latihan soal. Look at the steps. Kita lihat look at the steps. Ini adalah latihan soal untuk anak-anak ibu buat untuk menjadi sebuah teks prosedur. Yang pertama, ya, sini bisa dilihat ada seorang wanita, kemudian ada mesin ATM, kemudian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Di sini hasilnya sudah keluar. Berarti di sini make a simple procedure text based on the pictures. Itu adalah tugas yang anak-anak ibu bisa lakukan kemudian. Referensi bisa dilihat di sini ada Astuti Eka Mulia, itu ada Forward and English Course. Kemudian anak-anak ibu bisa membuka situs yang ada di dalam referensi sebagai acuan. Penyusun ibu sendiri, created by Neni Handayani.
Ibu kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat semua. Thank you so much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.